Shalom, Shalom. selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur di tengah-tengah perayaan Idul Fitri kita masih bisa ada bersama-sama di bait Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Saudara-saudara kita merayakan hari kemenangan dan saya yakin mereka diperlengkapi sesuai dengan kepercayaannya untuk semakin menyatakan rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hari ini mereka merayakan secara terbuka. Saya tidak tahu apakah di musim pandemi ini masih semua lapangan penuh dengan saudara-saudara kita yang melakukan sholat id atau di rumah masing-masing. Tetapi yang jelas secara tradisi mereka merayakan secara terbuka dan ingin menunjukkan kepada seluruh dunia inilah kemenangan yang mereka alami. Saya yakin kita lebih dari itu, saudara, karena kita memperoleh mandat dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi yang terbuka kepada seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem mewakili tempat asal kita. Yudea adalah daerah yang selebihnya, maksudnya di luar Yerusalem, tetapi masih di dalam adat yang sama. Kemudian sampai ke Samaria. Samaria adalah daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu akrab. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak bersahabat dengan baik. Tetapi itulah wilayah kesaksian dan sampai ke ujung bumi, sampai kemana-mana. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Di surga dan di bumi. Kita kemarin sudah melihat di surga. Sinar ini sinar kekuasaannya, dan di bumi segala kuasa. Jadi kuasa di atas segala kuasa. Tidak ada kuasa yang bisa mengatasi kuasa Tuhan di surga dan di bumi. Seluruh wilayah surga dan bumi itu ada di bawah kekuasaannya. Dan karena dia merupakan penguasa agung, lalu dia memberi mandat. Karena itu, setelah segala kuasa ada di dalam tangannya, di surga dan di alam semesta, maka Tuhan berkata, karena itu. Karena apa, saudara? Karena kekuasaan seluruhnya dan sepenuhnya ada di dalam tangannya. Karena itu, karena kuasa ada dan telah dipegang penuh oleh Tuhan Yesus, maka dia memerintahkan kita, memberi mandat kepada kita untuk menjalani wilayah kekuasaannya ini dengan apa? Dengan menjadikan sekalian bangsa muridku. Artinya mengajar. Kegiatan mengajar ini merupakan kegiatan yang secara menyatu dengan hidup kita, saudara. Kadang-kadang kata mengajar itu membuat kita seperti asing dan ketakutan begitu. Padahal pekerjaan mengajar itu sudah dimulai dan sudah ada di dalam hidup kita, mendarah daging dalam hidup kita. Saudara, orang tua
mengajar anak-anaknya itu sudah sesuatu yang biasa. Ketika bayi dilahirkan dan dia belum bisa melakukan apa-apa, maka orang tua mengajar bayinya caranya buk, caranya pipis, caranya netek. Saudara, dengan hal-hal praktis itu sudah menjadi bakat alam kita. Ya, bayi yang baru lahir itu juga dalam tanda petik mengajar orang tuanya untuk mengerti dia, supaya orang tuanya tahu dia belum bisa ngomong ketika lapar, tetapi dengan tangisannya dan dengan gerakan-gerakan tertentu dia mulai mengajar orang tuanya, "Nih, aku lapar." Jadi itu sudah merupakan pembawaan alam, sehingga saudara-saudara, mandat untuk mengajar itu bukan suatu mandat yang sukar, karena kita sudah terdidik, sudah diberi kemampuan secara alami untuk mengajar, untuk mengungkapkan apa kemauan kita, sekaligus untuk mengarahkan orang lain mengikuti atau memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan dia melakukan. Itu proses mengajar. Tidak usah sekolah guru, saudara. Kita sudah dari awal diciptakan Tuhan itu dengan kemampuan mengajar. Tetapi sekarang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, segala kuasa ada di dalam tangannya, baik di surga maupun di bumi. Dia memberi satu kelengkapan baru kepada kita dalam mengajar itu. Apa? Kita diperlengkapi dengan kuasa. Karena kuasa, segala kuasa sudah ada di tangan Yesus, baik di surga maupun di bumi. Karena itu, artinya sekarang segala kuasa sudah di tanganku, baik di surga maupun di bumi. Maka kamu akan mendapat kuasa itu apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, pembawaan kita mengajar yang alami itu sekarang diperlengkapi oleh Tuhan karena ada mandat, yaitu diperlengkapi dengan kuasa, pengaruh. Mengajar itu mempengaruhi orang, saudara. Ya, ketika saudara mengajar anak-anak saudara untuk bekerja, memberi contoh kepada anak-anak saudara untuk melakukan sesuatu, maka sebetulnya pada waktu itu saudara sedang menularkan pengaruh saudara dan kemampuan saudara kepada orang, kepada siapa saudara sedang mengajar. Pengaruhnya apa? Orang yang diajar mulai tertarik, lalu mencoba untuk mengikuti. Artinya, saudara sudah mempengaruhi dia secara positif, tetapi juga bisa mempengaruhi secara negatif. Aku mau kerjaan itu angel, terus pergi. Artinya menolak. Tetapi Tuhan memberi kita kuasa, kemampuan, sehingga ketika kita mengajarkan sesuatu, ketika kita memberi contoh kehidupan sesuatu dengan maksud, ini loh caranya baca Alkitab, ini loh caranya berdoa, ini loh caranya ibadah, maka pengaruh itu diterima oleh
yang saudara ajar. Anak-anak saudara barangkali, cucu saudara, adik saudara, lalu mulailah mereka mengikut, melakukan. Jadi kita mendapat mandat dan diberi kuasa untuk mempengaruhi orang, untuk menyatakan keteladanan agar segala bangsa menjadi murid Yesus. Kemarin saya sudah ilustrasikan bahwa Tuhan bukan saja memiliki segala kuasa dan otoritas, tetapi Dia memberikannya kepada kita. Gimana? Di sini sudah tidak kelihatan, tapi ada yang di sini. Ya. Nah, ini saudara dan saya dalam hidup kita ada kuasa. Jadi kuasa yang menyinari dari surga, yang bersinar memenuhi seluruh bumi, sebetulnya juga ada di dalam diri kita. Ya. Saya masih belum bisa membeli boneka yang ada lampunya, saudara. Tapi kalau itu ada, berarti saudara makin cetok bahwa orang ini, saudara dan saya juga ada sinarnya di dalam. Sehingga kemanapun kita pergi, sinar itu kita bawa. Kemanapun kita berjalan, menjalani wilayah kekuasaan Tuhan ini, wilayah kekuasaan Tuhan itu menaungi kita, kita ada di bawah kekuasaannya, tetapi kuasa itu juga ada di dalam kita, memancar. Amin. Berarti bukan satu dimensi, bukan dua dimensi, tetapi 4 dimensi, saudara. Kita ada di dalam cahaya kuasa Tuhan, tetapi cahaya itu juga ada di dalam kita dan bersinar. Wow, itulah yang kita sudah terima minggu kemarin, saudara. Dan hari ini saya mau melengkapi sampai selesai. Dia bukan hanya memberi kuasa, kita diminta menjalaninya. Lalu kuasa itu ada di dalam kita, lalu Dia tinggalkan kita. Wis lunga dhewe, wis lakukan sendiri. Enggak. Ternyata dalam Injil Matius komplit, saudara. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Artinya Tuhan tidak ngeculke, saudara, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan dari jauh, rasain ya, ayo, enggak. Tetapi Dia menyertai kita. Dan kata menyertai itu di dalam Injil Lukas dikompleti. Murid-murid pergi memberitakan firman dan Tuhan meneguhkan pemberitaan mereka. Kemarin sudah saya katakan bahwa mandat itu surat kuasa. Mandat itu kredensi untuk kita resmi jadi wakil, ya, utusan. Maka saudara-saudara, meneguhkan itu artinya Tuhan mengesahkan. Kalau ada orang yang membawa les untuk melakukan tugas tertentu, saudara, maka saudara kan dianjurkan tanya dulu, ada enggak surat perintahnya, ada enggak surat jalannya. Kalau ada, maka orang itu sah, tidak pemalsuan, saudara, tetapi sah. Nah, saudara,
ketika melakukan tugas menjalani wilayah kekuasaan Tuhan ini untuk mengajarkan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, maka Tuhan meneguhkan saudara, menyertai saudara dengan dirinya sendiri. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Siapa yang menyertai kita? Wakilnya? Pengawalnya? Saudara, bukan. Tuhan sendiri. Roh Kudus akan ada bersama dengan kita. Yesus akan menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita seterusnya selamanya. Saudara, berarti kita sebetulnya tidak punya alasan untuk tidak bisa. Amin. Amin. Mengajar, aku bisa ngajar Pak. Siapa bilang saudara tidak bisa ngajar? Kalau saudara ngomong tidak bisa ngajar, itu artinya saudara menyangkali diri sendiri. Orang bisa kata, oh tidak bisa ngajar. Nah, terus anakmu kok mulai bayi sampai gede, saya ngajari siapa? Siapa yang ngajari kita? Baik. Saya yakin bukan sudah. Ya. Tetapi Tuhan sendiri, saudara sendiri. Jadi sebetulnya kita harus bangga dan kita harus semangat untuk melakukan mandat dari Tuhan ini. Baik, sekarang kita baca Kisah Para Rasul pasal 1. Kemarin itu saya sudah menulis semua ayat. Ini ketelisut. Tapi tidak apa-apa, kan punya Alkitab, saudara ya. Baik, Kisah Para Rasul 1. Ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, menjadi saksiku. Kadang-kadang kita ada kurang percaya diri untuk memahami mandat ini, karena seringkali kita mendengar kata saksi itu ditekankan memenangkan jiwa. Memang tidak ada salahnya, saudara. Tujuan daripada saksi itu adalah supaya orang itu menjadi murid Tuhan, supaya dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Artinya memenangkan dia menjadi orang-orang percaya kepada Yesus. Tapi kalimat ini
menjadi momok dalam tanda petik. Karena itu kita sering berkata, aduh, nanti aku tiwas ngomong, terus dia nggak mau jadi pengikut Tuhan. Aku nggak bisa memenangkan dia menjadi orang percaya. Wah, pedih aku, raiso aku. Saya tidak ingin mempermudah dalam arti meringankan, saudara. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan agar saudara tidak ketakutan sebelum memahami betul. Apa artinya menjadi saksi? Menjadi saksi itu menceritakan pengalaman saudara yang saudara ketahui dan yang saudara alami. Tidak. Soal orang itu percaya atau tidak percaya, soal orang itu mau menjadi murid Tuhan atau tidak, itu urusan berikutnya. Itu urusan Tuhan dengan dia atau dia dengan Tuhan. Tetapi mandat kita menjadi saksi. Saudara, menjadi saksi itu adalah cerita apa adanya, kenyataan, bukan omong kosong. Ketika saudara mengalami penderitaan, ketika saudara mengalami kesulitan ekonomi, lalu Tuhan memberkati saudara, terus saudara cerita kepada orang lain. Seperti kemarin saya cerita, saudara-saudara, butuh sesuatu, butuh sejumlah uang. Definitif saya sebut, saya butuh 6.300.000. Lalu saya berdoa, nggak tulis surat, nggak minta sesuatu kepada orang lain. Saudara, tahu-tahu ada orang dari Makassar minta nomor rekening saya. Itu baru bertemu beberapa hari yang lalu waktu itu, ketika ada seminar di Solo. Lalu tiba-tiba saya cek ke buku tabungan saya, masuk 5 juta rupiah. Dari Semarang yang biasanya tidak memberi banyak. Saudara, tahu-tahu hari itu mengirim juga ke tabungan saya 2 juta. Jumlahnya 7 juta. Perpuluhannya berapa, saudara? 700. Sisanya berapa? 6.300.000. Pas. Terus saya cerita, ini saksi. Tujuannya apa? Kesaksian itu tujuannya apa? Mempermuliakan Tuhan. Ini loh pengalaman saya. Ketika saya butuh dan saya betul-betul minta kepada Tuhan, ternyata Tuhan bisa melakukan seperti itu. Ini namanya saksi. Jadi hanya cerita yang kita alami apa adanya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan Tuhan bisa mendengar doa saya. Amen. Dan itu memang tujuan utama saya. Tidak ada sistem apa itu. Kalau karambol itu kan ada kalanya pas di apa itu. Tapi ada kalanya kan kayak biliar gitu ya. Tujuannya ke sana, tetapi nyembirnya ke sini dulu. Ketika saya bersaksi itu, tujuan utama saya, saudara-saudara, Tuhan itu bisa mendengar doa kita, bisa melakukan terobosan yang kita tidak mengerti. Dan ternyata luar biasa memang Tuhan. Titik tujuan saya itu. Tidak ada tujuan saya
Orang luar aja ngerti aku ya, jemaat ngerti kok gembalamu. Tidak ada sama sekali dalam nama Tuhan Yesus tujuan seperti ini. Tidak ada. Saya sudah terbiasa hidup dididik orang tua saya untuk tidak ngemos. Saudara tahu ngemos ya? Nggak tahu. Ngemos itu minta-minta terus ini. Alur apa sesuatu tujuan utamanya supaya untuk itu ngemos. Dan orang yang ngemos itu biasanya terus jual muka. Apa itu? Pasal kok jual muka. Pokoknya apa itu? Ya seperti itulah. Saya dididik dari dulu. Ketika saya pelayanan ke Manado, saudara-saudara, Pendeta John Pangalila berkata seperti ini, kan bolak-balik tertunda. Terakhir kalimat penundaan saya adalah, John, aku ini lagi mau bangun rumah. Karena itu ditinggal. Apa kata-kata John Pangalila? Bro Paulus, masa Bro Paulus jadi mandor, nunggoni tukang terus. Kan bisa ditinggal, apalagi itu borongan. Ayo cepat ke Manado. Siapa tahu kami gereja-gereja di Manado bisa ikut membantu menyelesaikan pembangunan rumahmu. Aku bingung dengan kalimat itu, saudara. Tanpa berpikir dengan kalimat itu, karena sudah tertunda bertahun-tahun, kami berangkat. Tujuannya apa? Diundang pelayanan. Titik. Ketika kami melayani di sana, ketika saya di les diatur jadwal ke gereja ini, ke gereja ini, ke gereja ini. Beberapa pendeta bertanya ketika kami datang, kan tidak kenalan. Terus tanya begini, apa tujuan Anda? Apa misi Anda pelayanan ke sini? Saya cerita apa adanya, saudara. Saya punya kenalan Bro John Pangalila, kenal baik. Saya belum pernah ke Manado, lalu dia minta saya pelayanan di Manado. Saya tidak ingat kalimat John, siapa tahu kami bisa membantu menyelesaikan pembangunan rumah. Bro, saya nggak pernah berpikir ke sana. Sudah khotbah, saudara-saudara. Dan biasa pengkhotbah kan dapat tanda kasih. Saya tidak punya tujuan sesuatu, saudara ya. Tetapi tanda kasih yang kami dapat dari Manado sama sekali tidak bisa membayar ongkos perjalanan kami. Lalu setelah pulang, saudara kami ngomong, Ibu Gembala ngomong, kalau di PDI biasa, apalagi ke Manado, cerita, nah pasti ada ekstra kolektor dan sebagainya, terus dapat. Saya tidak tahu, saudara, kalau seandainya waktu itu kami bawa proposal, terus biayanya butuh sekian. Terus ketika ditanya mau apa, mau ini, terus ketika korban diberi kesempatan untuk cerita, apakah mungkin dapat uang 1 miliar lebih, terus rumah bisa selesai dibangun. Tapi saya tidak punya pemikiran ke sana. Saya bukan orang tipe ngemos. Saudara. Nah, saksi seperti itu, saudara. Tidak ada tujuan-tujuan dalam tanda petik terselubung untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Murni. Apa jadi operasi ya? Tapi Tuhan jamah. Murni. Nggak punya duit. Murni. Lalu orang mendengar, oh Tuhan Yesus luar biasa ya.
itu saksi. Jadi sebetulnya menjadi saksi itu tidak sulit, saudara. Cuma cerita apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Aku sudah menerima kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Jalanilah. Maka aku akan menyertai engkau ketika engkau mengajar, ketika engkau menjadi saksi. Mengajar itu juga apa yang kita alami, diajarkan. Ketika anak kita belum bisa melakukan sesuatu, apa yang kita bisa, kita tularkan kepada dia. Ini loh caranya ngaji, ini loh caranya mukul paku. Jadi kita hanya menularkan apa yang kita bisa, apa yang kita alami. Itu saksi. Kamu akan menjadi saksiku sampai kemana-mana. Dan kalimat terakhir, ujung bumi. Yerusalem adalah tempat kedudukan kita, rumah tangga saudara, itu Yerusalem saudara. Yudea itu rumah orang lain, itu kampung orang lain. Samaria itu lebih jauh lagi dan berbeda. Orang Samaria dan orang Yahudi berbeda. Ujung bumi itu mana? Wah, para ujung bumi berarti aku harus ke Afrika. Ora iso, piye carane? Saya mau menjelaskan supaya mudah dipahami saudara. Ketika saya berjalan cari tempat pelayanan di daerah mana itu Temanggung, ada tempat perkataan istilahnya, semedi, orang Katolik pakai istilah begitu. Itu ada di gunung saudara. Waktu itu saya belum punya mobil dari Kudus. Ada majelis yang membeli mobil khusus kalau Pak Paulus pakai aja. Tapi orang di tekno saudara, maksudnya begitu. Tapi saya boleh pakai mobilnya itu kapan saja, sedan. Bawa sopir namanya Pak Uci yang dulu sering ajak ke sini itu. Pernah tidur di tempat kos. Sampai ke Temanggung, masuk jalan desa. Ono alas, ono gunung, salah alas gunung. Kita berbuat bingung. Ini kesasar kok, mosok sampai ke sini. Oh. Terus apa yang kami lakukan? Tanya kepada penduduk di situ, ada Pak Tani. Kita berhenti. Terus tanya, Pak, tempat ini di mana? Apa yang dia katakan? Oh, sudah dekat Pak. Itu loh, di ujung itu loh. Wah, semangat sudah. Langsung pada tempatnya berbatu-batu merah mengko. Kami masih berpikir ini benar menunjukkan. Sampai satu saat tempat sudah ujung menurut dia, belum ketemu. Wah, nanti ada petani lagi tanya, oh sudah dekat Pak, belum kelihatan. Semangat sudah. Urung tekan lagi, sudah ujung. Akhirnya ketemu juga. Ujung bumi itu seperti itu sudah. Ketika saya tanya, Pak, di mana tempatnya? Itu loh Pak, di ujung jalan itu. Ketika saya sampai di ujung jalan itu, akhirnya memang sampai tempatnya. Ujung bumi
Yang pertama artinya adalah ujung di mana kita pernah berjalan sampai yang paling jauh dalam perjalanan kita. Kita di sini. Ujung bumi itu adalah tempat yang paling jauh yang pernah atau dapat kita capai, itu ujung bumi. Ujung bumi bagi saya, saudara, di Indonesia, saya sudah pernah melayani Tuhan sampai ke Bali. Bali pada waktu itu jadi ujung bumi saya. Karena pada waktu itu paling jauh di Indonesia, Bali. Itu ujung. Terus Tuhan kasih kepercayaan lagi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Selatan. Itu jadi ujung berikutnya, ujung berikutnya. Sumatera Selatan, ujung berikutnya. Itu paling jauh. Pulau Jawa sudah hampir semua. Terakhir di Indonesia, yang paling jauh yang pernah saya raih adalah Papua. Timor sudah, Kupang sudah. Paling jauh Papua. Lalu dekat Papua ada Papua Nugini. Luar negeri itu sudah. Tapi itu perbatasan Indonesia. Papua, Jayapura, Pojok, itu sudah. Itu sudah Papua Nugini. Kayak masuk. Berarti sudah luar negeri loh. Papua Nugini. Itu ujung. Nah, ujung bumi saudara seperti itu. Apakah paling jauh sampai mana? Nah, tinggal diiling-iling. Oh, Jakarta sudah. Oh, ini sudah. Itu ujung bumi kita. Berarti saudara tidak usah berpikir, wah tidak bisa Tuhan, ujung bumi itu berarti Amerika. Aku kapan mau Amerika? Orang usah mikir, kebablas itu saudara. Ujung bumi saudara adalah tempat terjauh yang saudara sudah pernah capai. Dan di situ saudara jadi saksi. Dan puji Tuhan saudara, setelah Papua Nugini atau dengan beberapa tempat di luar Indonesia yang saya anggap sebagai ujung bumi saya, itu Singapura. Jelas anak saya di Singapura. Thailand sudah, Malaysia sudah, Korea Selatan sudah, Jepang sudah, Israel belum. Jadi Israel belum jadi ujung bumi saya. Amerika sudah beberapa minggu ada di Amerika. Itu ujung bumi yang Tuhan beri kepada saya untuk pernah sampai di sana. Jadi relatif saudara. Tidak usah berpikir, aduh, apa iso? Mana yang Tuhan sudah beri dan saudara akan ke sana, itu ujung bumi saudara, tempat yang paling jauh. Lalu ujung bumi yang kedua saudara-saudara, ini sebetulnya ada sedikit kerusakan. Ini harusnya bisa berputar sendiri. Nah, putar sedikit-sedikit, harusnya putar terus dengan baik.
Mungkin karena sudah lama usianya. Ujung bumi bagi kita yang kedua adalah bumi ini kan, ini bulat atau bundar? Bulat. Bukan bundar. Pokoknya ini ya. Ujung bumi yang kedua bagi kita ini kan bundar, saudara. Bundar, bulat, bulat. Nanti cari kamus. Nah, kalau ujung bumi berarti kita di sini, terus kita putar sampai sini lagi. Mana ujung buminya? Ini dunia. Kita di sini. Ujung bumi kita jalan. Sampai di sini, oke, ini bisa ujung bumi. Kita berhenti di sini, ujung bumi. Oh, ternyata bisa terus, bundar kok, bulat kok, sampai sini, ujung bumi. Oh ya, terus balik. Jelas, saudara. Kalau saudara tidak pernah kemana-mana, tempat yang paling jauh yang saudara pernah berdiri di atasnya itu di mana? Ya di tempat saudara. Kalau lihat bumi ini, saudara, jadi kita nggak perlu mikir kalimat-kalimat lalu mempersulit. Para iso ke ujung bumi. Ujung bumi adalah tempat yang terjauh yang saudara bisa raih. Dan kalau saudara hanya meraih Indonesia misalnya, maka ujung bumi saudara Indonesia. Tapi di Indonesia saudara sudah melewati Yerusalem. Yerusalem itu tempat tinggal saudara. Yudea itu tempat lain. Mungkin Semarang, mungkin Jakarta. Lalu Samaria itu tempat yang berbeda banget adat istiadatnya. Kalau Jakarta, sekalipun dia orang Jakarta orang apa? Betawi ya. Ada sedikit beda dengan orang Jawa, tapi kan mirip-mirip ya. Tetapi kalau Samaria itu sudah banyak bedanya. Ya. Apalagi kalau lagi nggak seneng hati nang begitu. Samaria. Lalu ujung bumi. Jadi saudara, tanpa saudara sadari, sebetulnya perintah Tuhan ini untuk jadi saksi sampai di tempat yang paling jauh yang saudara lakukan. Saudara saksi di tempat yang paling jauh mana? Papua. Nah, itu jadi saksi di Papua. Paling jauh di mana? Di Sukoharjo. Nah, itu jadi saksi di sana. Jadi gampang, saudara ya. Jadi saudara tidak usah mikir, wah mesti ke mana, harus ke mana. Pokoknya di mana saudara bisa capek paling jauh, paling berat, itu ujung bumi bagi saudara. Selain di rumah saudara. Baik. Sekarang kita akan selesaikan khotbah ini dalam beberapa menit. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Oh. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada
kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, mendamaikan dunia. Mendamaikan dunia. Dunia di sini adalah alam semesta, penghuni bumi, manusia, keluarga. Jadi dunia di situ pemahamannya bisa alam semesta, semua dunia, bisa manusia. Pokoknya menungso, lalu bisa keluarga. Jadi saudara menjadi pendamai. Pendamai itu menceritakan yang damai, memperdamaikan orang, orang ngeduwong, orang provokasi orang ngabungi orang untuk melakukan suatu tindakan kekerasan, tetapi mendamaikan, membuat damai, membuat sejahtera pikirannya, menghibur. Jadi tidak sulit. Pokoknya orang ngeduwong, pokoknya orang memfitnah orang, mendamaikan, membuat tentrem, membuat ayem. Orang yang susah menjadi terhibur, orang yang sedih karena kehilangan keluarga menjadi dikuatkan. Itu jadi tidak sulit, saudara. Dan dunia itu dalam arti tadi manusia, keluarga manusia. Terus Filipi 2 ayat 15. Itu mandat kita, saudara ya. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Menjadi cahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Angkatan. Jadi saudara mempunyai mandat untuk menjadi cahaya kepada angkatan. Angkatan itu apa? Generasi. Angkatan itu generasi. Generasi antara jarak waktu 30 sampai 40 tahun. Itu satu generasi. Jadi tugas kita untuk menjadi terang itu untuk wilayah manusia sekitar periode 30 sampai 40 tahun. Contoh, generasi saya itu orang-orang yang usia berapa? Saat ini umur saya 71. Katakanlah 72 gitu ya. Karena Agustus nanti sudah 72. Berarti generasi saya itu adalah sekitar 40 tahun di sekitar 72. Kalau 72 itu di tengah-tengah, maka 20 tahun kemudian 92 tahun,
20 tahun sebelumnya 52 tahun. Jadi generasi saya, angkatan saya adalah orang-orang antara umur 52 tahun sampai 92 tahun. Itu termasuk generasi saya. Atau kalau dianggap 72 tahun ini, maaf saya tidak ngalok saudara ya, kita lihat ukuran tertinggi pada saat ini. Kalau dihitung ini sebagai ukuran yang tertinggi ke belakang, 40 tahun berarti orang-orang usia 32 tahun sampai 72 tahun. Itu generasi saya. Sehingga saudara sekarang tahu mandat saudara untuk teman-teman, untuk manusia lainnya yang seangkatan dengan kita. Itu umur berapa? Sekitar 40 tahun di sekitar umur kita. Itu generasi kita. Nah, kalau angkatan itu dianggap angkatan dalam tanda petik kuliah. Saya kuliah di BJ Batu itu angkatan 15-16. Itu tahun 69 sampai 70. Lalu kemarin teman-teman saya, angkatan saya mulai bikin grup WA, mulai cari teman-teman yang satu angkatan tahun 69. Ketemu saudara, tak, oh ini sudah mati, oh ini sudah mati, oh ini masih, ketemu. Ternyata yang seangkatan saya masih lumayan. Dan saya mendapatkan macam-macam saudara, ada yang masih hebat, ada yang sudah cuci darah seminggu 3 kali, ada yang kena Parkinson, saudara-saudara. Lalu saya tahu, oh angkatan saya itu ini. Ketika disebut nama, saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata memori saya masih cukup baik, saudara. Langsung orangnya ini. Lalu di dalam grup WA itu mulai ditanya nomor WA-nya, terus dikontak-kontak, ketemu, terus rencananya kalau Tuhan kehendaki, Deo volente, kalau orang Islam insya Allah, kalau kita Deo volente, kalau Tuhan kehendaki, tahun depan mau reuni. Nah, salah satu pencetus reuni sudah itu teman baik saya di Cianjur, namanya Y.E. Awandatu, Yohanes Edward Awandatu. Saya panggilannya kepada dia Yoyok. Dia salah satu tokoh yang mencetuskan untuk reuni. Ternyata beberapa hari yang lalu dia sudah reuni dengan orang-orang kudus, dipanggil Tuhan lebih dulu. Nah, saya menemukan angkatan saya. Wow, semuanya sudah kata, Pak Paulus kamu sekarang di mana? Terus saya ceritanya sudah menikah lagi. Nah, kebetulan tahu namanya sama. Pertanyaannya apa yang lucu? Dengan istrimu Ruth yang pertama, kamu punya anak berapa? Berarti ada Ruth yang pertama, Ruth yang kedua. Jadi itu angkatan juga. Jadi sekarang kita makin jelas, makin nggak pusing dengan kok angel ya, gampang menemukannya. Dan penutup kemarin saya sudah menyampaikan, saya tidak mengulangi dengan panjang lebar bahwa mandat kita adalah menjadi garam dunia dan terang dunia. Saya hanya menekankan ulang supaya makin kuat. Kata dunia dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia sama.
dunia, terang dunia, dunianya terang dunia, garam dunia, dunia sama. Tapi dalam bahasa aslinya beda. Garam dunia, kata dunia itu bumi, sudah. Jadi garam itu ada di wilayah bumi, saudara. Bumi yang kita, garam kan di sekitar kita. Garam tidak bisa dilihat oleh semua orang. Garam bok lempar ke udara begitu, ya ceblok mana ya, saudara? Tidak bisa dilihat terus di udara. Artinya dunia bumi itu tempat yang apa ini? Ya kelihatan, dan bumi, garam itu kalau letaknya di bumi, fungsinya dia meresap ke dalam makanan, meresap ke dalam minuman. Ada minuman yang asin, gurih ada ya. Jadi dia tidak kelihatan sampai kemana-mana, tapi dia meresap dalam hidup kita. Itu bumi, terang, garam dunia, dia wilayahnya bumi. Tetapi terang dunia, kata dunia itu kosmos, alam semesta. Jadi begitu terang, saudara, seluruh orang sekitarnya melihat. Matahari itu dilihat di mana-mana, saudara. Terang. Kalau tempat ini gelap, terus kalau kita nyalain jet gitu, langsung seluruh ruangan ini kelihatan terang. Terang itu alam semesta. Bintang itu benda terang. Ya, bulan bintang, bulan benda terang, matahari benda terang. Jadi terang itu sifatnya menerangi wilayah yang lebih luas, kosmos. Kalau garam meresap ke dalam, garam itu dirasakan meresap ke dalam. Orang-orang tertentu yang merasakan, kerasa. Tetapi kalau terang, kelihatan semua. Dan hebatnya, Tuhan itu punya kuasa di surga dan di bumi. Lalu saudara diberi mandat untuk menjadi berkat bagi apa? Seperti terang dunia, surga, terangnya sampai kemana-mana. Saudara punya kekuasaan dari surga, sehingga hidup saudara menerangi itu semua kosmos. Orang di Jakarta akan tahu siapa saudara, karena terang. Terang itu tidak dibatasi. Kalau bumi, saudara di Jakarta, orang di luar tidak bisa lihat, tidak bisa tahu, karena bumi terbatas. Itu garam. Garam itu meresap dekat orang-orang yang ada di sekitar saudara, menggaram. Tetapi kalau terang, menerangi. Kuasa di surga, kita menjadi terang dunia. Kuasa di bumi, saudara menjadi garam dunia. Saudara menerangi semua lingkungan yang ada, saudara menggarami bumi. Hebat. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara, dengan demikian melalui dua ibadah ini kita sudah belajar bersama-sama mandat kenaikan Yesus bagi kita secara mendunia. Sekarang kita tidak perlu ragu-ragu dan bingung, apa bisa. Ternyata saudara bisa, saya bisa, dan Tuhan menyertai kita sampai semua selesai sempurna. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan merasa ragu-ragu, tetapi mari kita menerima mandat itu dan menjalani mandat itu. Bapa dalam
surga. Terima kasih kami makin memahami pengertian menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Kami semakin mengerti mandat kami untuk menjadi saksi bagi generasi kami, bagi seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Ternyata semuanya bisa kami lakukan lagi, karena kami sekarang sudah memahami arti ujung bumi. Kami memahami arti saksi. Kami memahami arti mandat kuasa yang dari Engkau. Kami memahami arti menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia. Berkati kami ya Tuhan, sehingga dengan pemahaman yang semakin jelas, kami semakin dapat melakukan mandat kami. Jadikanlah kami saksi-Mu secara terbuka, apa adanya, apa yang kami alami dari Engkau, bersama-sama dengan Engkau, kami ceritakan kepada orang lain, kami saksikan kepada orang lain. Dan Roh Kudus Engkau yang akan bekerja kepada orang lain itu, untuk dia dibimbing, percaya kepadamu, atau menolak Engkau. Tetapi mandat kami untuk menjadi saksi dengan tujuan menjadikan mereka murid sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang sederhana ini menjadi istimewa di hadapan Engkau, dan menjadi semakin nyata kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.